Ada banyak peristiwa penting dalam sejarah. Raja John dan pengesahan Magna Carta, Thomas Edison dan bola lampu, peresmian berakhirnya Perang Dunia II di galangan kapal USS Missouri. Tapi peristiwa terpenting sepanjang sejarah adalah kebangkitan Yesus Kristus. Pertanyaan tentang kebangkitan Yesus Kristus itu penting karena benar atau tidaknya hal tersebut menentukan apakah Yesus benar-benar anak Allah atau bukan. Itu menegaskan atau menyangkal Alkitab dan banyak tulisan suci yang menubuatkan kedatangan Putra Allah ke dalam dunia sebagai Mesias. Itu juga membuktikan perkataan Yesus saat dia berkata, "Hancurkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari, demikian juga anak manusia akan berada selama 3 hari di dalam perut bumi." Namun bagi kita alasan yang terpenting adalah ini. Di luar kebangkitan tidak ada juru selamat, pengampunan dosa, atau harapan hidup kekal. Karena takdir kekal kita terletak pada tindakan bersejarah ini, penting untuk melihat faktor-faktor yang mengitari peristiwa penting ini. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah pusat dari iman Kristen, itu sudah berulang kali ditentang dengan berbagai cara. Itu cuma kebangkitan rohani. Para muridnya mencuri tubuhnya, lalu mengarang cerita. Yesus tidak benar-benar mati, dia hanya pingsan, lalu bangun dan meninggalkan kubur. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang lain. Mereka menyuap si penjaga supaya mereka bisa mengarang cerita. Baik, mari kita periksa ini dan melihat fakta-faktanya. Bahwa Yesus Kristus dihukum mati di depan umum di Yudea pada abad pertama sesuai perintah Pontius Pilatus atas desakan Mahkamah Agama Yahudi adalah fakta sejarah yang kukuh. Selain kesaksian orang Kristen, catatan sejarah non-Kristen dari Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Lucian dari Samosata, Maimonides, dan Mahkamah Agama Yahudi menguatkan aspek historis kematian Yesus Kristus. Bukti A. Keterangan saksi mata. Selain para rasul, ada ratusan saksi mata yang melihat Yesus Kristus yang telah bangkit. Ada 4 orang lagi di ruang sebelah. Bawa mereka juga. Menurut catatan sejarah, banyak dari mereka yang melihatnya disiksa berkepanjangan dan mati, tapi tidak satu pun membantah apa yang telah mereka lihat. Banyak orang akan berbohong atau mencoba menipu. Namun saat disiksa atau terancam nyawanya, mereka akan mengaku. Namun ini tidak pernah terjadi. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Kemungkinannya hanya apakah mereka melihat Yesus hidup setelah kematiannya atau tidak. Ada perubahan radikal pada murid-murid Yesus, yaitu para rasul. Mereka lari ketakutan saat Yesus ditangkap. Apa kau percaya ini orang yang sama yang menyangkal Yesus? Ada perubahan tak tersangkal dalam kehidupan para rasul setelah kemunculan Kristus yang telah bangkit. Setiap murid dan banyak saksi mata lainnya menyongsong maut dengan menyatakan pernyataan seperti ini. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Aku melihatnya. Bukti B. Pertobatan orang skeptis. Bawa para pengkhianat ini ke penjara. Pemimpin kelompok ini, aku ingin dia dibunuh. Saulus dari Tarsus, oleh pengakuannya sendiri, adalah seorang penganiaya gereja mula-mula yang kejam. Namun setelah berjumpa dengan Kristus yang bangkit di Suriah, dia berubah secara radikal. Dia menjadi pembela agama Kristen yang lantang dan banyak menderita saat memberitakan Yesus kepada orang-orang. Bukti C. Musuh-musuh Kristus membuktikan fakta bahwa kuburnya kosong. Dan bukti D. Peristiwa kebangkitan sama sekali tidak bisa dibantah di kota tempat peristiwa itu terjadi. Para pemimpin Yahudi dan beberapa orang skeptis mengklaim para pengikut Kristus mencuri tubuhnya. Pertama, satu-satunya yang perlu dilakukan para musuh Kristus adalah menyediakan mayat. Itu tidak sulit dilakukan di daerah terbatas semacam itu. Kedua, jika benar para murid itu mencuri tubuh Yesus, mereka pasti tahu kebangkitan adalah berita palsu dan tidak akan rela mati untuk itu. Dengan begitu banyaknya orang yang bersekongkol, seseorang pasti akan mengaku, entah untuk mengakhiri penderitaan mereka sendiri atau penderitaan teman dan keluarga mereka. Tidak satupun saksi mata mula-mula yang pernah melakukannya. Bangsa Romawi tidak mungkin punya alasan untuk mencuri tubuh Yesus. Mereka ingin menjaga perdamaian di Palestina. Orang Yahudi pastinya tidak mungkin mengambil tubuhnya. Mereka tidak ingin peristiwa kebangkitan diserukan. Ketiga, merusak segel Romawi adalah pelanggaran serius dan semua orang tahu akibatnya adalah hukuman mati. Keempat, para prajurit Romawi yang tertidur saat berjaga pasti dihukum mati. Para prajurit ini pasti dihukum mati karena gagal melakukan tugas mereka, kecuali para pemimpin Yahudi melindungi mereka dari otoritas Romawi supaya mereka tidak dihukum mati. Mengira bahwa Kristus memalsukan kematiannya, lalu melarikan diri dari kubur tidaklah masuk akal.
Menurut keterangan saksi mata, baik dari teman maupun lawannya, Kristus dipukuli, disiksa, didera, dan ditusuk. Dia menderita cedera dalam, kehilangan banyak darah, sesak nafas, dan ditusuk dengan tombak di lambungnya. Sangatlah tidak masuk akal untuk percaya ada orang yang bisa selamat dari hukuman fisik semacam itu, memalsukan kematiannya, lalu tinggal dikubur selama 3 hari 3 malam tanpa perawatan medis, makanan atau air, lalu menggulingkan batu berat dari dalam kubur yang ditutup, dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak darah, meyakinkan ratusan saksi mata bahwa dia dibangkitkan dalam kondisi yang sempurna, lalu menghilang tanpa jejak. Itu sulit dipercaya. Bukti E. Keterangan saksi mata yang tidak biasa. Dalam budaya Yahudi dan Romawi, kesaksian perempuan dianggap tidak penting. Kesaksian perempuan itu sebegitu tidak berharganya sampai mereka pun tidak diizinkan bertindak sebagai saksi hukum dalam pengadilan hukum Yahudi. Mengingat fakta ini sangatlah tidak mungkin bagi pelaku persekongkolan kebangkitan palsu manapun dalam budaya dan zaman itu untuk menjadikan para perempuan sebagai saksi utama mereka. Namun meski menentang budaya populer, para penulis Injil mencatat dengan jujur apa yang sudah terjadi, bahwa para perempuanlah yang pertama melihat kubur yang kosong, lalu melihat Yesus. Bukti historis kebangkitan Yesus Kristus lebih dari cukup untuk menjawab pertanyaan seorang penanya yang jujur. Sama sekali tidak ada bukti untuk penjelasan alternatif. Dengarlah kesaksian dari orang berbakat jurisprudensi, Tuan Lionel Laku, yang memegang rekor dunia Guinness untuk 245 persidangan pembebasan pembunuhan berencana. Saya telah menghabiskan lebih dari 42 tahun sebagai pengacara persidangan, muncul di banyak wilayah dunia, dan masih berpraktik secara aktif. Saya beruntung mendapat sejumlah kesuksesan dalam persidangan juri. Dan saya dapat mengatakan dengan tegas, bukti yang mendukung kebangkitan Yesus Kristus sangatlah banyak, sehingga itu mendorong pengakuan berdasarkan bukti tanpa ada ruang bagi keraguan sama sekali.